الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا وكرمنا بدخول شهر شعبان ويتم نعمته بنعمة الإيمان والإحسان وأمرنا بكثرة تلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنسان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa beribadah dan melakukan amal soleh di dalam kehidupan dunia ini, serta telah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat sehat wal afiyah. Yang mana dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itulah kita bisa hadir ke dalam masjid yang mulia ini. Kita bisa melaksanakan ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan diri kita menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringan salam senantiasa kita hadiahkan kepada pemimpin dan pembimbing umat manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya dan semua keturunannya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia ini Al-Faqir selaku khatib berwasiat kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan inilah nantinya yang akan menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang nantinya akan menjadi pertemuan yang indah bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah. Dan pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang celaka bagi orang-orang yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita memasuki bulan Sya'ban, yang mana artinya setelah bulan Sya'ban ini selesai kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang cinta dengan ibadah, bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang mengetahui hakikat daripada apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Namun hadirin, ketika Allah mendatangkan bulan yang mulia, maka Allah iringi bulan tersebut dengan bulan-bulan yang tidak kalah mulianya. Yang mana bulan lalu kita telah bertemu dengan yang namanya bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala memberikan peristiwa-peristiwa yang menjadikan diri kita dan menjadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya kedudukan Nabi kita, bahwasanya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di atas daripada kedudukan para nabi dan para rasul yang lainnya. Mari kita lihat bagaimana peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan ketika tiba di Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditunggu kedatangannya oleh para nabi dan para rasul yang kurang lebih jumlahnya 1.400. Mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunggu kedatangan beliau dengan penuh penghormatan, dengan penuh pujian ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menjadi imam untuk mengimami para nabi dan para rasul. Maka dalam peristiwa ini kita tahu bahwasanya kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh di atas kedudukan para nabi dan para rasul yang lainnya. Bahkan dikisahkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang merupakan nabi yang memiliki keistimewaan bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang dimiliki caranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika melihat keistimewaan, ketika melihat daripada keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa ingin meminta keistimewaan dan keutamaan tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Sehingga pada akhirnya Nabi Musa alaihi wasallam meminta kepada Allah, "Ya Rabb, jadikanlah aku umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, meminta untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita banyak yang kurang bersyukur ketika dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kita lupa untuk bersyukur kepada Nabi Muhammad. Ketika kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad, kita lupa untuk berbakti kepada Nabi Muhammad. Ketika kita jadi umatnya Nabi Muhammad, banyak kita melanggar daripada peraturan-peraturan dan juga syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang mana nikmat ini tidak diberikan oleh Allah melainkan kepada kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul minta untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, namun Allah tidak izinkan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj inilah yang menjadikan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istimewa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah. Sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika perjalanan Al-Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan mandat dan perintah oleh Allah untuk mendirikan salat kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dan ketika sampai kepada Sidratul Muntaha, tingkatan langit yang paling tinggi, malaikat Jibril yang mendampingi Nabi Muhammad dari perjalanan awal hingga terakhir, ketika sampai kepada Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak ikut dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, taqaddam, ya Muhammad, ayo maju masuk." Namun kata Nabi Muhammad, "Ya Jibril, engkau tidak ikut masuk." "La ya Muhammad, law taqaddamtu lahtaraktu," kata malaikat Jibril. "Kalau aku maju selangkah saja mengikutimu, maka akan aku terbakar karena cahaya Allah Subhanahu wa taala." Malaikat Jibril yang diciptakan oleh Allah min nur, daripada cahaya, terbakar dengan kemuliaan cahaya Allah Subhanahu wa taala ketika sampai kepada Sidratul Muntaha. Tapi tidak dengan cahaya Nabi Muhammad, tidak dengan cahaya yang diciptakan oleh Allah min nuri Muhammad. Nabi Muhammad itu berasal daripada cahayanya Allah min nuri. Maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak terbakar karena kemuliaan cahaya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu malaikat Jibril yang sering berkomunikasi dengan Allah, yang sering melakukan
hubungan dengan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul, tidak sanggup untuk dapat menahan daripada kemuliaan cahaya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah bulan Rajab yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bulan Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Maka siapapun yang meminta ampunan kepada Allah, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lewat bulan Rajab masuk kepada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahru Sya'ban wa syahri. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad? Karena di bulan Sya'ban inilah turun perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga umat yang beriman kepada Nabi Muhammad untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga di bulan ini turun daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah solawat ini menjadi istimewa karena ibadah solawat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah melakukan daripada perintah tersebut. Kita lihat bagaimana ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu melakukan daripada perintah tersebut. Dan ibadah salawat menjadi istimewa karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang mencontohkan kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah perintahkan kita untuk salat, Allah tidak salat. Ketika Allah perintahkan kita untuk menunaikan zakat, Allah tidak melakukan itu. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, Allah tidak melaksanakan itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat, Allah lebih dahulu mencontohkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui hakikat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengetahui hakikat bagaimana bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengetahui hakikat salawat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang menjadi umatnya Nabi Muhammad tidak memberikan salawat kepada Nabi Muhammad. Kita hanya membaca salawat. Kita hanya membaca salawat. Kita tidak memberikan salawat kepada Nabi Muhammad. Maka ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam lafaz-lafaz selawat itu tidak diberikan atau tidak kita nyatakan bahwasanya kita berselawat kepada Nabi Muhammad, tapi kita memberikan doa kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita hanya membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Yang mengetahui hakikat salawat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Sya'ban ini perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Banyak-banyaklah kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah kita mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah nanti yang akan menjalin hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal jasadnya, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi jasadnya, tapi ingat, ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap hidup. Ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap hidup.
Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dikatakan man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asyra, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya 10 kali lipat. Bagi ketika kita membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad satu kali saja, maka Allah berikan 10 kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya daripada ibadah salawat tidak memerlukan niat. Ibadah salawat tidak butuh kita dalam keadaan suci. Ibadah salawat tidak harus kita berada di dalam tempat-tempat yang mulia. Ibadah salawat bisa kita lakukan kapanpun, dalam keadaan apapun, dan dengan cara yang bagaimanapun, dan dengan bacaan yang bagaimanapun. Kita bisa bersalawat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nantinya akan dikenal oleh Nabi Muhammad, yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, yang akan diselamatkan nanti di hari kiamat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, sunnah-sunnah yang kecil maupun sunnah-sunnah yang besar, sunnah-sunnah yang kita anggap ringan ataupun sunnah yang berat, sunnah-sunnah yang gampang maupun yang susah, kerjakan. Karena itu adalah kerjaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ketika masuk bulan Rajab, kemudian disambut dengan bulan Sya'ban, Allah ingin kita ini masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan suci badan kita daripada dosa, suci diri kita daripada kesalahan. Allah Subhanahu wa taala ingin kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita ini tidak memiliki dosa-dosa yang nantinya akan menyusahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan Allah berikan kita umur yang panjang untuk menghadapi bulan Ramadan. Allah istiqamahkan kita untuk ibadah di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan Allah istiqamahkan kita dalam beribadah di bulan Ramadan, serta Allah istiqamahkan kita untuk beribadah seperti bulan Ramadan di luar daripada bulan Ramadan, sehingga Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah bangkitkan kita dalam barisannya baginda dari Muhammad, dan Allah masukkan kita semua, dan Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan sahabat-sahabat kita, serta saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dalam keimanan, telah mendahului kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan Allah berikan kepada mereka ampunannya, dan Allah berikan kepada mereka nikmat kuburnya, dan Allah bangkitkan mereka dalam keadaan mereka sebaik-baiknya, dalam keadaan mereka beriman kepada Allah, dalam keadaan mereka diberikan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.